Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema adab pagi ini adalah Al-Adabul Islamiyah fi Isti'malil Awani. Adab Islam dalam menggunakan wadah makanan, wadah minuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah, wa akwabum mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyyu mabthusah. Fiha, di dalam surga terdapat ainun, sumber air, jariyatun, yang mengalir. Jadi ayat ini memberi inspirasi pada kita, ya, dalam menggunakan air itu gunakanlah yang mengalir. Nah, sekarang diakui oleh ilmu kesehatan, ya. Fiha sururum marfu'ah, begitu juga surur, ranjang-ranjang yang ditinggikan. Di surga, ya, fasilitas-fasilitas surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah wa la talbasul harira walad dibaja wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum, ya, dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Janganlah kalian mengenakan sutra, ya, sutra ini bebas. Walad dibaj, dibaj itu sutra yang tipis, sejenis sutra juga. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah makan dengan piring-piring yang terbuat dari tadi emas dan perak. Fa innaha, maka sesungguhnya, ya, wadah-wadah yang emas dan perak itu lahum, untuk mereka, fid dunya, di dunia, walakum fil akhirah, nah nanti untuk kalian di akhirat. Jadi maksud dari hadis ini adalah wadah yang terbuat dari emas dan perak itu adalah wadah-wadah mereka. Kita tidak boleh. Nah, untuk kita nanti di akhirat. Wa min adabi dzalika, adab kita dalam menjalankan ayat dan hadis ini, annau yahrumu isti'malu aniyati dzahab wal fiddah fil akli wasyurb li'anna fi dzalika fakhran wa kasran liqulubil fuqara. Kita, ya, haram menggunakan wadah emas dan perak, baik untuk makan maupun minum. Kalau emas sih masih jarang, ya, di lingkungan kita. Tapi kalau perak itu ada kemungkinan. Yang kemungkinan perak itu adalah sendok. Kita nggak sadar, ya. Kita nggak sadar. Kalau kita pegang itu rada enteng, itu kemungkinan perak.
Tentu bisa terlihat dari harganya mahal kan. Jadi kita jangan tertarik pada mahalnya. Nah, kalau kita coret di dinding itu hitam, itu ada ciri-ciri perak. Kita baret ke tembok yang putih, hitam, itu ada ciri-ciri perak. Tapi belum tentu perak beneran. Ngetesnya begitu. Yang kedua, pakai magnet. Sebab perak itu tidak nempel. Itu ciri-ciri kuningan, perak, tembaga itu nggak nempel. Kalau besi nempel. Nah itu ciri-cirinya. Nah, sebelum dites beneran. Kenapa kita tidak boleh mengenakan semua itu? Li'anna dzalika fakhran. Karena itu sebuah bentuk kemewahan. Fakhran. Apa itu namanya? Ledek. Ya, kepongahan. Artinya gitu. Wa kasran liqulubil fuqara, dan akan mematahkan hati orang fakir. Ngenes gitu. Jadi dia ngelihat, oh ya, sedekah mah kurang gitu kan. Nah, tapi wadah-wadah yang dipakai emas dan perak. Nah, itu biasanya dipakai untuk kesombongan. Nah, biasanya ini raja-raja ya. Atau di tempat-tempat tertentu yang memang mahal. Jangankan wadahnya, malah emasnya dimakan. Apa ya bisa dimakan, saya nggak tahu. Ya. Jadi ada kue tertentu yang ditaburi emas. Apa boleh dimakan apa enggak, saya nggak tahu. Apa kalau masuk ke dalam tubuh itu boleh, tapi yang jelas beberapa orang yang hidupnya ya kelebihan harta itu sampai ditaburi emas. Nah, nggak ngerti lah. Nah ini jangankan emasnya gitu, wadahnya saja tidak boleh. Wa kadza la yajuzu tahara minha. Demikian juga kita tidak boleh mengenakan emas dan perak dipakai untuk bersuci. Ya, bejana dari emas lalu kita pakai untuk wudhu, nah, itu juga tidak boleh. Wasti'maluha, dan digunakan untuk hal lain. Wa hadza amun lirijal wa nisa. Hukum ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan pun nggak boleh kalau dipakai untuk wadah, untuk konsumsi, nah itu tidak boleh. Nah, yang boleh untuk perempuan itu untuk perhiasan. Ya, emas dan perak boleh untuk perempuan. Kalau laki-laki perak. Tapi untuk wadah mah nggak boleh. Wa yajuzu isti'malul yasir minal fiddah. Boleh menggunakan perak yang sedikit. Untuk wadah sekalipun ada sedikit peraknya. Emas jelas nggak boleh. Ya, sebab ada ceritanya dalam sebuah hadis, anna qadahan nabi ingkasar. Satu saat wadah yang dimiliki Nabi pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan minal fiddah. Lalu direkatkan dengan perak. Nah, Nabi pernah punya wadah seperti itu. Mungkin wadah Nabi ini logam. Ya. Jadi ditambalnya itu dengan perak. Nah. Wa minal adab annal awaniya al-ghaliyat as-saman min ghairi dzahab wal fiddah yajuzu isti'maluha. Wadah-wadah yang mahal sekalipun, asal bukan dari emas dan perak, boleh. Wadah-wadah, apa ada logam yang lebih mahal dari emas dan perak? Ada nggak? Ada grade-nya ya. Nah, kita harus ngerti ada grade-nya. Ini ada wawasan tentang wadah ini. Platina itu masuk emas juga. Emas kan nggak harus kuning kan? Nggak masuk emas juga ya? Li'annal asla al-hil, karena pada dasarnya semua yang ada di dunia ini halal, kecuali ada dalil yang melarang. Jadi prinsipnya semua yang Allah ciptakan ini adalah dipersembahkan untuk kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi untukmu.
rumput liar yang kesannya bukan makanan kita, itu sebenarnya buat kita. Karena dia dimakan oleh sapi, sapi dimakan oleh kita. Dan dia juga menyebarkan oksigen kan. Nah, kan kita ini harus ya, harus menghirup oksigen. Nah, itu bisa ditimbulkan dari rumput-rumputan. Sawa'un kanat nafisatan lidzatiha aw lisun'iha ma lam tasil ilal israf. Jadi benda apapun, semahal apapun, asal bukan emas dan perak boleh. Contohnya, ya, kita menggunakan cincin untuk laki-laki ya, dari perak atau dari kuningan. Tapi matanya berlian, boleh. Berlian kan lebih mahal dari emas. Tapi yang namanya berlian ini nggak ada anunya, nggak ada kadarnya. Ya maksudnya nggak ada kesepakatan atau bagaimana itu. Orang kalau demen mahal gitu. Mau orang lah gitu. Jadi kalau emas kan ketahuan tuh, gramnya sekian, gitu. Nggak bisa terlalu jauh, nggak bisa. Ada standarnya gitu. Ya jadi kalaupun kita ringnya itu terbuat dari kuningan atau perak, lalu matanya terbuat berlian, boleh. Kalau orang suka itu bisa mahal ya. Berlian, safir, ruby, mahal-mahal itu ya. Kecil mahal. Nah, terus fasetnya, potongannya. Potongannya ada potongannya bagus, lebih mahal lagi. Kita lanjutkan. Baik itu zatnya atau pembuatannya. Seperti berlian. Berlian itu bukan nama batu sebenarnya. Nama dari potongan. Nama batunya itu adalah intan. Ya, jadi tahu bro, bedanya intan dan berlian. Kalau intan itu bahannya yang keluar dari alam. Nanti setelah dipotong begini, begitu. Jenis potongan namanya berlian. Potongan begini-begini tuh. Ya, diamond. Nah, itu nama potongan. Jadi kalau potongannya begitu, kalau bukan batu keras, pasti udah retak. Makanya itu mahal. Idza dubiqat khilaf. Nah, kemudian wafil awani, sepanjang kata di sini malam tasil ilal israf, sepanjang tidak boros ya. Nah, ini akan mengancam keselamatan kita kalau terlalu mahal dipakai-pakai ya. Kecuali dalam acara-acara khusus lah gitu. Tapi kalau kita sembarang pakai, orang tahu, wah ini bisa jadi masalah. Nah, itu jadi keselamatan kita juga harus kita perhatikan. Wa fil awani al-masnu'a minal julud. Nah, kemudian dalam wadah yang terbuat dari kulit bagaimana? Kulit yang najis, idza dubiqat khilafun, terjadi khilaf. Jadi kulit binatang ini kita bagi dulu ada dua. Binatang yang halal dimakan dan yang tidak halal. Sekarang kalau binatang itu halal dimakan, tapi najis, ya contohnya bangkai kambing, kan kambing kita makan. Satu saat Rasulullah pernah melihat ibu-ibu narik itu bangkai kambing. Kenapa kamu tarik-tarik itu? Ya Rasulullah udah mati. Ya kalau masih hidup ditarik-tarik kan nyiksa ya, masih ditarik-tarik. Kenapa ditanya, udah mati? Kenapa kamu tidak samak? Nah, itu Rasulullah menegur. Nggak disamak aja, kulitnya bisa dipakai. Kulitnya bukan daging. Nah jadi kalau makan hewan yang dimakan sudah mati, ya artinya mati, najis ya, bukan disembelih. Itu masih ada pendapat yang mengatakan boleh disamak. Tapi saudara, saya beritahu, karena saya dulu di bagian ekspedisi,
suka jual kerupuk kulit. Kerupuk kulit. Tahu kan? Itu hati-hati. Kerupuk kulit yang asli itu yang kadang-kadang ada rambutnya. Yang kadang-kadang ada rambutnya, masih nyisa. Itu yang asli. Jadi kerupuk kulit itu yang beredar di tengah-tengah kita itu ada yang sengaja dari kulit memang dibuat kerupuk kulit gitu. Sengaja gitu. Tapi ada kerupuk kulit yang kulitnya bekas. Bekas apa? Ya bekas bikin jaket, bekas bikin sepatu, kan ada potongan-potongan lebih tuh. Nah, itu saudara. Itu dilebur. Dilebur lalu digoreng. Jadilah kerupuk kulit. Masih didaur ulang sepatu yang nggak kepake tuh, ya, udah bejat itu masih bisa didaur ulang. Nanti mereka jadi bubur, terus dipotong-potong lagi. Nah, saya dapat info ini dari produsen kerupuk kulit. Nah, saya kan negur, kenapa kok banyak rambut? Justru ini yang asli. Jadi yang kelihatan bersih itu justru udah bekas-bekas ya, namanya tadinya udah dipakai. Kayak jaket tuh, udah nggak kepake ya, atau bekas-bekas potongan itu dilebur. Pakai zat kimia apa gitu. Jadi artinya untuk kesehatan kita berbahaya, gitu maksudnya. Yang tidak berbahaya adalah kulit yang khusus diniatkan buat kerupuk gitu. Memang dia beli kulit dan diproses buat kerupuk. Itu yang. Nah, ciri-cirinya yaitu sama dengan inilah, tanam-tanaman, kita suka beli sayur-sayuran, kan yang mulus pengennya. Padahal itu yang sudah disemprot kan. Ya, yang masih lobang-lobang itu justru yang bagus buat kita, gitu. Karena dia nggak ada zat kimia. Gitu. Nah, ini ya. Tapi ini perlu pengetahuan yang luas, karena itu untuk kesehatan kita. Ya. Jadi sedikit-sedikit kita tahu sehingga tubuh kita sehat. Nah, kita lanjutkan. Amal awan yang masnu amin azmi haiwan fa in kana ma'kul lahm muzakka jaz isti'maluha. Adapun wadah-wadah yang terbuat dari tulang hewan, jika hewan itu boleh dimakan, ya, maka boleh dipakai. Tulang hewan, ya, tulang hewan kadang-kadang dipakai tasbih, itu dari tulang. Sekarang kan alat-alatnya udah canggih ya. Bentuk apapun dimasukin, bentuk udah berlubang. Udah bagus lah, alat-alat udah canggih sekali. Nah itu banyak dijual di pasaran. Kadang-kadang, ya tulang apa saja lah. Kalau gajah mati kan tulangnya gede banget. Nah, itu bisa, ada kemungkinan dipakai untuk itu. Ya. Wa in kana ghairu ma'kul laham fafi khilaf. Tapi kalau dari tulang binatang yang tidak boleh dimakan, dari tulang binatang yang tidak boleh dimakan terjadi khilafiyah, boleh atau tidak. Contohnya tulang gajah, tulang harimau, ya. Pokoknya gitu-gituan. Itu terjadi khilafiyah. Alhasil kalau makanan binatang yang boleh dimakan, seluruh tubuhnya halal. Ya, Rasulullah pernah melarang ya orang peper pakai tulang ya. Ya kan? Satu saat Rasulullah karena di sana krisis air, buang air minta batu. Sahabat memberikan 2 buah batu, yang satunya tulang. Jangan. Yang tulang ditolak oleh beliau. Beliau mengatakan tulang ini makanan jin. Ada makanan jin. Jadi tulang itu makanan jin. Sementara kotoran dari binatang yang halal dimakan itu makanan tunggangan jin. Itu info dari Rasulullah SAW. Ya kita nggak tahu. Kata orang, kok saya perhatikan orang hajatan tuh bekas-bekas tulangnya kan banyak.
Setelah selesai hajatan kemarin, besok paginya saya lihat segitu-gitu aja. Kalau memang dimakan jin kan mestinya berkurang. Ya apa Anda tahu tak jin besar atau jin kecil, nggak tahu. Pasti sekian ya itu ya sudah berkurang pasti. Kita nggak pernah tahu. Nah ini informasi dari Rasulullah begitu. Jadi jangan membuang tulang ya, jangan memanfaatkan menyia-nyiakan tulang. Ditempatkan tempat yang wajar. Kita lanjutkan. Inna maharrama akluha. Tapi ada orang yang berpendapat pemakaian itu ada dua, ada yang masuk ke dalam tubuh, ada yang di luar. Tuh. Kalau yang dimakan nggak boleh, contohnya bangkai kulit bangkai, itu nggak boleh dimakan, tapi boleh dipakai. Sama dengan alkohol, ya kan? Kan beberapa parfum itu menghindari alkohol. Alasannya alkohol itu najis. Dari mana najisnya? Karena dia unsur yang memabukkan. Unsur dari khamr. Alkohol itu. Nah, sehingga orang tidak mau mengenakan campuran parfum dengan alkohol. Tapi ada ulama yang mengatakan alkohol itu yang nggak boleh diminum. Masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau di luar boleh. Contohnya kan itu kan juga dipakai untuk mau vaksin gitu kan. Dilus-lus dulu tuh pakai alkohol. Itu kan menghilangkan kuman juga, ya kan? Nah, jadi untuk luar boleh. Sehingga karena parfum itu untuk luar bukan diminum, itu boleh. Di antara yang membolehkan adalah penulis Fiqhus Sunnah, Dr. Syekh Sayyid Sabiq. Nah, itu. Jadi parfum mengenakan alkohol nggak masalah. Kita lanjutkan. Begitu juga ini. Kalau selimut terbuat dari kulit, kulitnya kulit bangkai yang sudah disamak, kan bukan buat dimakan, berarti boleh. Ya, tapi kalau ke dalam mulut nih, masuk ke dalam tubuh kita harus lebih hati-hati. Nah ini yang kita sering ceroboh. Yang begitu-begituan secara formal kita hindari, tapi yang kecil-kecil tidak. Contohnya gorengan, suka dibungkus pakai kertas koran. Ya kan? Kertas koran itu bukan kertasnya yang berbahaya. Ini loh, tulisannya itu. Tintanya itu kan kimia kan? Campuran kimia. Dipakai buat bungkus koran, itu gorengan. Nah, pasti kan ada nepak-nepaknya. Ya sekecil apapun ada lah, mungkin nggak kasat mata. Nah itu sebenarnya, apalagi kan gorengannya panas ya, lebih-lebih lagi. Nah kita mah dulu enak aja tuh, Anda nggak ngerti wadah goreng kerupuk, kan dia nyerep tuh. Jadi kita harus berhati-hati. Innama harrama minal maitati akluha. Dalam sebuah hadis yang lain, yang haram itu dari bangkai adalah dimakannya. Tapi kalau dimanfaatkan boleh, bangkai itu. Jadi disamak, ya, kulitnya disamak itu boleh. Wa harrama akharon, tapi yang pendapat yang lain haram. Jadi ulama dalam soal bangkai dari binatang yang boleh dimakan, ini terjadi selisih. Ya, berselisih. Ada yang mengatakan boleh, ada yang enggak. Contohnya sapi ketabrak itu kan jelas nggak boleh dimakan. Tabrak mati. Nah itu boleh nggak dimanfaatkan kulitnya? Ya boleh, disamak. Ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Jadi dagingnya yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau kulitnya itu kemudian dijadikan kerupuk kulit, jelas nggak boleh. Karena kan dimakan kan. Jadi ngerti ya. Kalau pakai buat jaket boleh, gitu. Karena di luar kan. Yang masuk ke dalam ini urusannya bukan bangkai tidak bangkai, halal dan haram yang masuk ke dalam tubuh kita.
Wal azmu min jumlatiha fayakun muharam wal filu najisun la yukalu lahmu. Nah, contohnya adalah gajah. Gajah itu tidak boleh haram, najis, tidak boleh dimakan dagingnya. Tapi kulitnya boleh enggak? Disamak, dijadikan jaket, dijadikan tikar, ya. Boleh enggak? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Jadi yang nomor satu adalah kulit dari binatang yang disembelih, yang boleh dimakan. Itu nomor satu, jelas boleh, itu sepakat. Nah, yang kedua, kulit dari binatang yang halal dimakan, tapi bangkai. Boleh nggak kulitnya dipakai? Apalagi dimakan. Seperti tadi tuh. Ya, ada sapi tertabrak, kemudian dia mati, belum sempat disembelih. Nah, kulitnya ini boleh nggak dijadikan kerupuk kulit gitu? Nah, ini semua sepakat nggak boleh. Tapi kalau dipakai boleh nggak? Buat ikat pinggang, ya, jaket. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang ketiga, pendapat dari ulama tentang binatang yang tidak boleh dimakan. Boleh nggak kulitnya dimanfaatkan? Ya, seperti gajah, singa. Nah ini. Nah itu makanya tadi ada klasifikasinya. Kalau dari binatang yang disembelih boleh dimakan, udah jelas boleh. Sekarang kalau dari binatang yang boleh dimakan, tapi tidak disembelih, contohnya mati tadi, boleh nggak? Ini terjadi khilafiyah. Yang ketiga, jika itu dari kulit binatang yang haram dimakan, tapi dimanfaatkan kulitnya, boleh nggak? Seperti gajah tadi, ya, atau harimau, dijadikan ini tikar, kan ada tuh di mall-mall itu, ya, boleh nggak? Atau yang laris manis diternakan itu buaya, ya, di balik papan tuh ada peternakan buaya. Sengaja diternak untuk diambil kulitnya, buat ya tas, buat macam-macam. Nah itu. Kalau kaitan dengan ibadah itu basah atau tidak basah? Basah atau tidak basah? Jadi kalau basah, kalau dasarnya emang nggak boleh, ya, itu dianggap najis. Ini kan terjadi khilafiyah tadi. Ya, kalau katakanlah kita mengambil pendapat ulama yang membolehkan, ya, berarti boleh. Nah, pendapat ulama yang tidak membolehkan, atau katakanlah benda najis kita pakai untuk ibadah. Nah, kalau najis itu kaitannya dengan basah atau tidak basah. Sama dengan begini, anjing lah, katakanlah anjing kan najis. Sekarang kena ke tubuh kita. Kalau anjing itu nggak basah nggak masalah. Tapi kita bisa menjamin nggak anjing itu nggak basah? Sebab kan dia keringetan juga. Ya kan? Nah, itu persoalannya. Jadi anjing itu kan kalau daerah mulutnya udah jelas basah. Kalau dia ngegesek doang gimana gitu? Gesek gini. Kalau Anda menjamin itu kering, nggak ada masalah. Jadi najis itu nempel kalau ada basah. Kalau nggak basah nggak masalah. Yang kedua, kalau najis itu kering, terbawa. Nah, itu yang jadi masalah lagi. Contohnya, kotoran binatang, seperti kotoran onta itu kalau kena kering, itu kayaknya kayak batu katanya. Kerasnya kayak batu. Nah, kalau orang nggak tahu, contohnya dikantongin, dikira batu. Padahal najis. Itu jadi masalah. Jadi tentang najis ya, ada dua hal. Satu, nempel karena basah. Yang kedua, dikantongin, terbawa oleh tubuh kita. Ya, contoh adalah pakaian. Contoh lah, kita punya peci atau punya sarung, dikencingi contohnya. Kena kencing ya anak atau anak-anak ya, kering. Nah, sudah kering. Kalau Anda bisa menjamin
nggak nempel ke tubuh kita, boleh buat sejadah. Kalau tidak dalam keadaan basah, belum dicuci belum. Ya itu berarti tanda-tanda najis. Tanda-tanda jadi najis itu ditandai dengan warna, bau, dan rasa. Tapi bukan berarti untuk dicicipi. Kuning ini. Nggak bau lagi. Jilat pula, waduh itu. Janganlah. Itu hanya prediksi ya. Jadi deteksinya itu begitu. Nah ini. Kemudian wa minal adab kita dalam soal wadah ini, wadah-wadah yang terbuat dari materi-materi seperti ini boleh dipakai kecuali yang dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah pernah melarang ya menggunakan labu, kulit labu, dipakai untuk fermentasi makanan. Di zaman Rasulullah ini, Rasulullah pernah mendapati sahabat tuh menggunakan labu, kulitnya. Kulit labu tahu kan keras tuh. Dipakai buat fermentasi, bikin tape lah contohnya itu ya, fermentasi. Rasulullah pernah melarang. Bukan karena labunya haram, bukan, karena itu akan mencemari gitu. Ya. Kemudian wal hantam ini gerenuk, tahu nggak gerenuk? Ya, iya. Nah itu kulitnya dipakai buat wadah. Rasulullah pernah melarang. Apa itu? Karena kan gerenuk tuh katanya racun ya. Tapi kalau dimakan gimana? Bukan masalah pahit ya. Kalau kopi kan pahit, dimakan nggak apa-apa gitu maksudnya. Kira-kira berbahaya nggak? Nah Rasulullah pernah melarang orang pakai gerenuk dipakai buat minum gitu. Wadahnya Rasulullah pernah melarang. Ada catatan dari beberapa ahli hadis karena kulit gerenuk yang dipakai itu dicat. Ya, itu yang menyebabkan Rasulullah melarang sebab khawatir terkontaminasi itu gitu. Catnya luntur. Kan gerenuk tuh dicat itu ya oleh orang-orang yang pemeluk lain itu dijadikan jimat. Iya, di balik pintu ini biasanya dikasih gerenuk. Jangan di depan pintu, di belakang kita lihat ada gerenuk, ada tulisan-tulisannya. Buat wadah jimat. Itu ya, gerenuk. Kemudian nakir, batang. Nah, ini batang pohon yang dilubangi, kemudian dijadikan wadah. Ini sebenarnya disorot oleh ahli hadis karena lunturnya itu. Jadi si batang pohon itu bisa mempengaruhi makanan. Itu yang tidak boleh. Nah, kita sekarang memilih untuk wadah ini aluminium. Ya kan? Aluminium. Padahal aluminium itu sebenarnya berbahaya buat tubuh kita sebenarnya. Tapi apa boleh buat ya? Semuanya sudah aluminium. Jadi saya pernah mengikuti suatu kegiatan ilmiah. Di situ ditampilkan seorang dokter ya. Dia mengatakan begini, kenapa akhir-akhir ini kita punya daya ingatnya lemah? Kenapa orang sekarang daya ingatnya lemah? Antara lain kata dia, wadah yang dipakai itu dari aluminium. Nah, aluminium ini kalau sudah dipanaskan, dia akan masuk ke dalaman, mencemari ya cairan atau makanan. Katanya begitu. Kalau orang dulu, orang tua kita kan pakai keramik, pakai tanah liat. Nah, itu tidak berbahaya. Cuma ya itu tanahnya habis, growong. Ya kan? Nah itu kata beliau begitu. Bapak ingat aja kalau obat-obatan itu rata-rata pakai tanah liat buat ini. Ya, buat ngebebeknya. Walaupun dia sudah kenal logam, tapi dia tetap pakai tanah liat ini. Teh-teh itu yang bagus-bagus ramuan itu orang Jawa pakai itu.
Itu rupanya itu tidak berbahaya buat tubuh kita. Nah, tapi kurang praktis ya, sebab jatuh pecah, beli lagi, jatuh pecah, beli lagi. Kalau aluminium paling penyok kan. Tapi saudara, kita juga harus tahu yang lebih aman itu mungkin stainless steel. Tapi ada grade-nya. Grade yang boleh buat makanan itu beda dengan yang buat hari-hari ya. Jadi yang makanan tuh lebih mahal, sendoknya aja mahal yang grade tertentu. Contohnya untuk bayi lah. Nah, ya kita kenal tuh untuk bayi alat-alat yang dipakai untuk konsumsi bayi itu biasanya lebih mahal karena dia ada lulus sensor dulu gitu. Plastiknya nggak sembarang plastik. Nah, kantong plastik yang hitam itu katanya berbahaya itu untuk makanan itu, karena itu daur ulang ya. Jadi plastik itu daur ulang, nanti jadikan gituan buat wadah gorengan sama kita biasanya. Enak aja. Ya. Udah ada penumpukan sakit. Ya. Makanya buat wadah boleh, tapi jangan makanan. Jadi ada ya, sudah ditentukan lagi. Untuk makanan tuh jenisnya beda. Apalagi buat kuah-kuah kan, nah, itu. Ada plastik yang berbeda, lebih mahal biasanya. Yang sehat tuh lebih mahal. Nah ini semangat yang kita dapati dari larangan Rasulullah ini adalah untuk kesehatan kita. Buktinya itu labu tidak boleh dijadikan wadah makanan. Kenapa? Karena akan larut situ. Kemudian zafat, wadah yang diaspal. Wadah yang diaspal, dicat pakai aspal. Itu dijadikan wadah makanan di zaman Rasulullah. Itu pernah dilarang oleh Rasulullah. Ya, ini semua karena mungkin oleh ahli hadis dilihat dari sisi pencemarannya. Nah, itu akan berbahaya buat kesehatan. Penumpukan ya. Wa qala ba'dul ulama bi jawazil dzalik. Ada ulama yang membolehkan. Wa anan nahi mansukh. Nah, larangan di sini sudah dihapus. Nah, inilah kalau kita hidup di zaman sekarang kita ngerti lah mana yang sehat, mana yang tidak ya. Mana yang dipakai untuk luar, mana untuk dalam. Kalau yang dalam harus lebih hati-hati. Jadi singkatnya kita jangan memasukkan racun, jangan memasukkan sampah ke dalam tubuh kita. Udah tahu sampah. Contohnya gini, kita mendapati makanan udah basi nih, tapi sayang. Itu kan memasukkan sampah. Ya kan? Kadang-kadang kita begitu, wah enak mana mahal lagi. Wah. Basi dikit doang apa-apa. Berobatnya mahal. Ya, makannya mah ya enak, berobatnya mahal. Nah, begitu juga yang lain-lain. Ya, kalau kita tahu, wah ini berbahaya, sebaiknya jangan kita konsumsi ya. Begitu juga Rasulullah dalam sebuah hadis ya menyatakan kuntu nahitukum anal asyribat illa fi titik-titik al-udma fashrabu fi kulli wi'a ghayyirin alla tashrabu muskiran. Rasulullah pernah melarang, menyatakan aku dulu melarang kalian begini dan begitu. Sekarang ya mungkin karena sahabat tuh pemikirannya sudah lebih maju, yang penting kalian lihatlah apakah minuman itu menyebabkan kalian mabuk atau tidak. Nah, kita zaman sekarang juga udah meneliti, ada yang makanan efeknya instan, ada yang lama. Ya. Ada yang lama, maka kita harus hati-hati, penumpukan di satu kesempatan titik kita anfal. Itu yang harus hati-hati ya, terutama hati kita yang jadi berat karena dia kan menetralisir racun ya. Ini untuk kesehatan rupanya Rasulullah, Masya Allah, 1400 tahun yang lalu itu sudah memberikan perhatian pada kesehatan. Sehingga umumnya ada berita yang terkenal. Setelah Rasulullah bersahabat dengan negara tetangga itu mengirimkan dokter
untuk jaga di Madinah selama berapa puluh hari. Tapi dokter itu nganggur terus. Saya heran, penduduk Madinah ini nggak ada yang sakit katanya. Walaupun itu bukan hadis, tapi itu populer. Sejarah gitu, fakta sejarah. Kenapa ya masyarakat sini kok pada sehat semua, jarang ada yang sakit. Itu dokter-dokter yang jaga itu, yang dikirim oleh negara tetangga. Lalu ditanyalah sahabat itu, sampean pada sehat-sehat jarang sakit, apa sih tips ini apa? Nah, mereka menjawab, kami tidak makan sebelum lapar. Dan kami menyudahi makan sebelum kenyang. Itu rahasianya. Jadi tidak akan makan sebelum lapar. Ya kan? Dan menyudahi makan sebelum kenyang. Kalau kita kan, wah mana enak. Akhirnya sakit perut. Nah, itu. Iya. Jadi makan itu seperlunya. Nanti kalau lapar makan lagi. Makan, lapar, makan lagi. Sebaiknya begitu. Dan diusahakan yang fresh. Kalau nggak repot, ya, menanak nasi kalau mau makan saja. Gitu. Jadi kita kan suka menanak nasi buat sore. Kadang buat besok. Itu menurut kesehatan, maaf nih, tidak baik. Menurut kesehatan. Tapi kita kan kadang-kadang kagol. Ini kagol-kagol ini menyebabkan. Jadi apa yang kita mau makan, segitulah yang kita masak. Habis nanti mau makan lagi, masak lagi. Nah, itu fresh. Ya, itu menjaga kesehatan kita. Sebaiknya begitu, tapi ya repot lah memang. Memang menjaga kesehatan tuh repot sih. Makan, kan kalau udah seumur kita ini harus hati-hati. Apa dikurangi kan. Hati-hati, jangan memasukkan sampah, jangan memasukkan racun. Nanti ujung-ujungnya kita susah. Kelebihan berat badan susah, kurang juga susah. Gitu kan. Nah, supaya nyaman hidup kita, ya, ibadahnya juga nyaman. Wa minal adab, semuanya ada ukuran, saudara. Sehari kita juga harus diukur melangkah berapa kali. Kan minumnya berapa liter harus diukur. Kalau dulu nggak pernah ada ukuran, ya nyaman-nyaman aja. Tapi sekarang harus diukur. Apa saja gitu. Termasuk perhatian pada anak kita. Contohnya anak kita gini menatap ini layar sentuh ini. Nah, ini kalau terlalu lama matanya jadi bermasalah. Akhirnya kita beliin kacamata. Aturan kelihatan jadi nggak kelihatan. Ini kan menambah biaya. Ya, jadi kalau terlalu menatap lama ini, itu berbahaya juga. Mungkin cukup sejam ya, sejam istirahat. Jawaz isti'mali awani ahli kitab madamat tahiratan. Kita boleh menggunakan wadah-wadah dari ahlul kitab sepanjang suci, bersih ya. Sepanjang bersih. Nah, tapi sejauh mana pengetahuan mereka terhadap kebersihan, nah ini yang kita harus paham beneran. Pokoknya di tempat-tempat yang diduga najis atau tidak halal, kita harus lebih hati-hati. Singkatnya gitu. Faqad anzala rasul waqad wafda Tsaqif fil masjid wa hum musyrikun fa najasatum al-madhkura fi qauli. Jadi najis itu ada najis ain, ada najis akidah. Ada saudara kita yang salah memahami ayat. Nah, dalam sebuah ayat Allah menyatakan innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis. Lalu ditafsirkan oleh mereka yang bukan anggota najis. Yang bukan member najis. Jadi kalau dia punya masjid, yang datang bukan anggota dia teliti, udah pergi digosok-gosok. Padahal itu najis akidahnya, sejauh-jauhnya itu ya. Tapi orang Islam dengan orang Islam nggak boleh begitu. Ini mah kalau orang kafir berkunjung, setinggi-tingginya orang kafir itu najis akidahnya. Bukan tubuhnya. Ya tubuhnya kaitannya dengan
kotor tadi, najis atau tidak najis. Jadi itu salah memahami, apalagi itu dialamatkan kepada sesama muslim, itu tidak benar sama sekali. Wong mayatnya saja orang Islam enggak najis. Kalau kita menyentuh mayat gitu habis mandiin, katakanlah kita enggak cuci lagi, kita langsung pakai sholat, enggak masalah karena tubuh orang Islam itu tidak najis. Ini mah masih hidup orangnya, asal bukan member najis. Ini salah penafsiran. Harus banyak istighfar. Sangat menyakitkan sikap seperti ini. Bayangkan kalau saudara tahu, ya Pak Udi udah duduk, belum keluar, tak gosok. Wah, itu kan menyakitkan sekali. Nah, kita lanjutkan. Wa ta'amul, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 5 ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Makanan ahlul kitab halal untukmu. Jadi kalau orang Kristen menyembelih, makanan itu halal buat kita. Beberapa orang Islam belum terima. Beberapa orang Islam belum terima. Kalau ada orang Kristen nyembelih, sembelian itu halal. Ini menurut surat 5 ayat 5. Wa ta'amu ahlil kitab hillul lakum. Makanan atau sembelian ahlul kitab halal untukmu. Tuh, ya. Wa ta'amukum hillul lahum. Sembelianmu halal buat mereka. Wa bidalili anna Umar bin Khattab radhiyallahu tawaddu'a min jarati Nasraniyah. Satu saat Umar bin Khattab pernah ya berwudu menggunakan guci yang dimiliki oleh orang Nasrani. Jadi jangan mengganggu persahabatan, ya. Kalau kita sudah dekat, nah mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Tapi kalau makanannya kita nggak mau, padahal boleh, ini sangat menyakitkan. Ada apa gitu kan? Kadang-kadang makanan ini kan juga mengganggu pergaulan kan? Ada satu kampung, kalau tamu datang tuh selalu disuguhi kopi. Selalu disuguhi kopi. Ya udah minum aja dikit barang dikit untuk menghormati. Kalau nggak diminum dia curiga. Ada apa? Kalau orang Banten lebih lagi dikasih getas. Waduh, mana tamunya ompong. Dikasih getas. Tahu kan getas kan? Ya namanya juga getas. Lah, ya paling diimut-imut. Ada yang begitu, makanannya nggak disentuh, dia tersinggung. Ya kita lah, ya buat pergaulan kita cicipi. Nah kemudian, amal musyrikun, min ghayri ahli kitab, fa fi isti'mali aniyatim khilaf. Nah, bagaimana wadah yang dipakai oleh orang musyrik, bukan ahlul kitab, ini terjadi khilafiyah. Tapi kan dunia modern sudah mengakui mereka bersih, yang penting dicuci bersih lah. Ya. Di negara-negara yang maju kan sudah sangat bersih ya, seperti di Singapura, semua air yang keluar dari keran boleh diminum, dijamin oleh negara. Tapi meskipun begitu, orang kalau ke Singapura masih beli itu air kemasan. Dia nggak yakin. Jadi ada gitu. Satu saat, seperti di Mekah juga sama. Semua yang keluar dari keran itu boleh diminum. Tidak berbahaya. Tapi orang tetap melihat sumbernya kok geli amat ya. Wastafel yang ada di kamar mandi. Padahal dia beli kemasan, boleh jadi kemasan juga diisi begitu. Jadi satu saat selangnya mampet. Marah gitu kan jamaah itu. Karena adanya air wastafel itu. Padahal itu sama, boleh diminum. Tapi karena kita nggak biasa gitu, masa air wastafel kan buat cuci tangan, masa buat minum, padahal sumbernya sama. Selangnya sama. Nah inilah kebiasaan-kebiasaan ya yang kita harus perbaiki ya. Contohnya kebiasaan makan tertentu, harus makan nasi. Nah, nanti kalau nggak ada nasi nggak makan-makan. Maksud saya, yang penting karbohidratnya, itu jangan nasinya. Kalau kita terbiasa karbohidrat. Ya, kalau satu saat nggak ada nasi, apalagi
Dalam perjalanan kan, nah, susah sendiri. La yajuz isti'maluha li'anna awaniyahum la takhlu min at'imatihim wa dzabaihim mayyitatun. Kata ulama yang mengatakan tidak boleh, ya, kita tidak boleh menggunakan wadah yang dimiliki oleh orang musyrik, karena boleh jadi pengetahuan mereka terhadap najis kurang. Nah, bagaimana kalau wadahnya itu dipakai buat bersentuhan dengan anjing? Ya, mereka kan nggak disatru, nah, dipakai buat kita. Ini kata ulama yang tidak membolehkan. Ya kita sekarang sudah banyak lah wadah-wadah yang, ya kalau nggak ada piring, wadah yang lain. Kita bisa minta ya. Fatakuna najisatan, karena pengetahuan mereka terhadap najis kurang, maka boleh jadi wadah-wadah mereka itu tidak steril ya, dari yang najis. Wa yajibu ikhraju zakati aniyati dzahab wal fidda idza balagha kullun minha nisaban wa halal haul. Wajib kita mengeluarkan zakat emas dan perak, walaupun itu bentuknya wadah, ya, kalau sudah mencapai nisab dan mencapai haul. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Materi ini sudah selesai. Ada pertanyaan tentang wadah? Kalau kucing ada rekomendasinya boleh. Jadi sahabat pernah tanya, kami punya wadah, nggak bebas dari kucing. Kadang-kadang kan ada ember, dia minum. Bolehkah kita pakai wudhu air seperti itu? Rasulullah mengatakan silahkan. Tapi kalau anjing nggak boleh. Karena innaha tawafuna disebut ini. Karena kucing itu adalah binatang yang warawiri. Tapi warawirinya kalau banyak juga meresahkan ini, ya. Buang kotoran di mana-mana itu kan. Jadi maksudnya begini, kalau kita kalau kita punya peliharaan, binatang peliharaan, itu kita harus komitmen mengurusnya. Jangan sampai karena kita pelihara binatang mengganggu tetangga. Tetangga boleh jadi nggak mau gitu. Tetangga nggak mau, jadi kita jangan bagi karena dia memang nggak mau. Kecuali sudah populer ya. Kalau mau dilihat dari manfaat, sebenarnya kucing dan anjing itu lebih manfaat anjing sebenarnya. Anjing yang terlatih ya. Tapi karena Islam, Rasulullah melarang siapapun yang memelihara anjing bukan untuk kepentingan menjaga kebun, menjaga ternak, maka amalnya, pahalanya akan berkurang 1 qirat per hari. Sepertinya anjing ini akan membuat orang tidak ramah, ya, karena kita datang dia selalu disambut dengan salakan anjing. Kayaknya begitu. Yang kedua dia suka menjilat. Sikap menjilat ini tidak baik. Anjing tuh. Jadi dia dedikasinya kepada majikan. Kalau kucing bukan kepada sarang. Gitu. Wallahu a'lam. Silakan, ada lagi? Semua kalau peraturan dalam makanan secara umum dalam Islam, pertama halal. Halal itu panduannya adalah wahyu. Ya. Jadi kalau ada hadis atau ayat Quran boleh apa enggak? Itu halal pertama. Yang kedua adalah thayyib. Thayyib ini dasarnya adalah ilmu kesehatan. Apakah suatu makanan itu berguna buat tubuh kita atau tidak? Kalau tidak berguna, jangan dimakan. Nah, yang ketiga, tidak melampaui batas. Enak sih enak, sehat sih sehat, jangan keterlaluan gitu. Jadi 3 ini panduan umum, ya kan? Nah, tentang tadi itu kasus ya, makanan-makanan yang kita dapati beda. Nah, ini kita perlu teliti. Masuk kaidah ini enggak? Nah, contohnya tadi itu ada belatung yang bisa dibudidayakan sebagai pengganti dari ternak.
ketergantungan pada ayam, tergantung pada sapi itu. Dari sisi gizinya bagus, tapi kita nggak biasa makan. Boleh apa enggak? Nah itu ya tergantung kita. Kalau memang diperiksa sehat, tidak ada larangan, boleh. Karena semua binatang kalau tidak ada larangan, boleh. Masalahnya jijik apa enggak jijik? Nah ini apa yang dianggap jijik, ukurannya orang Arab katanya dulu. Kan di barat itu sudah teliti ada jenis belatung tertentu itu yang bisa menjadi pengganti ini ketergantungan kita pada unggas ya, pada ayam. Jadi, karena ayam itu sendiri pakannya itu loh kadang-kadang berbahaya buat kita. Tapi hampir semua makanan minuman ini pengawasannya tidak ada, terlalu longgar menurut saya. Kita ini terlalu longgar. Yang halal, yang haram, siapa yang ngawasi? Kadang-kadang cuma kita melihat capnya aja. Ya seandainya sekarang orang memproduksi yang haram, kemudian dia dicap halal, siapa yang bisa mensensornya gitu loh. Ya, nanti kalau rame baru diteliti. Kita begitu. Tapi di sini kan di pelabuhan ada karantina juga ya. Ada seorang petugas karantina. Wah, kalau saya imannya sih bagus dia. Saya pernah dialog. Saya bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai saya meloloskan binatang-binatang yang tidak boleh. Kayak babi gitu ya, celeng gitu. Itu bisa diproduksi itu nanti mirip dengan sapi kalau sudah jadian olahan. Orang nggak tahu. Nanti bentuk bakso, itu udah mirip kan, celeng gitu. Itu saya bertanggung jawab, alhamdulillah ada orang-orang yang beriman seperti itu. Tapi kalau bukan orang yang punya komitmen bagaimana? Petugas kita kan nggak milih-milih agama kan? Nah makanya penting buat kita menempatkan orang-orang yang beriman pada Allah. Sehingga dia bertanggung jawabnya pada Allah, bukan pada manusia. Kalau manusia kan bertanggung jawab pada bosnya. Ya kan? Udah lolosin aja, apalagi ada ini. Ada sawerannya kan. Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri satu mobil bak terbuka muatan anjing itu di Seruni. Dihentikan di situ. Apa dia nunggu-nunggu momen yang baik? Saya nggak tahu. Satu bak terbuka itu sampai. Ya biasanya kan ayam itu. Ini mah anjing. Kemana ini? Bukan anjing hias lagi bukan. Anjing biasanya kayaknya buat konsumsi gitu. Itu siapa yang menjamin ini keberadaan ini? Seperti ini. Nah ini perlu ada badan ya. Kita sebenarnya sudah ada badannya yang bekerja dengan baik ini. Konsisten, komitmennya tinggi. Nah, ini yang kurang. Nah alhasil kita harus hati-hati lah. Pertama dalam soal halal haram, Bapak sekalian, kalau kita bertransaksi, jangan malu untuk bertanya. Ini penting, terutama kalau tidak ada harganya. Jangan malu untuk kita kan gengsi, wow tanya-tanya kayak orang nggak punya uang. Jangan gengsi, karena ini menjaga komitmen agama. Meskipun kita kadang-kadang dimaki-maki. Ada pedagang baru nih, ya, bakso apa tuh? Saya lupa. Wah kayaknya enak ini. Saya datang ke situ, Mas halal nggak? Marah dia, ditanya begitu. Dia marah, saya lebih marah lagi. Ya halal lah. Loh, saya kan cuma tanya halal apa haram. Jadi Mas hanya jawab salah satu, halal atau haram. Jangan halal lah gitu. Ada lahnya saya bilang. Ini kesannya Mas ini marah saya bilang. Kan itu hak saya sebagai konsumen. Saya bilang gitu. Ya lihat aja nih, saya kan pakai peci. Emang menjamin orang pakai peci itu pasti halal. Saya gituin. Saya jelaskan pada gitu. Saya ini muslim, saya diperintahkan untuk makan yang halal. Saya ceramain pisan. Minta maaf dia. Nah ini beda dengan negara non muslim. Ya, kalau di Singapura halal. Dia nggak menjawab halal. Oh iya halal.
dia langsung keluarkan sertifikat. Nah itu fairnya begitu. Kalau kita boro-boro begitu, marah, emosi. Ini beda sikap ya. Jadi orang terdidik karena dia merasa itu hak konsumen gitu. Baru nggak ya Pak? Ya barulah, marah. Gitu. Oh baru berapa jam gitu, diproduksi. Itu hak konsumen. Nah sepertinya itu. Jadi kita jangan pernah merasa gengsi untuk bertanya transaksi ini loh, berapa gitu. Termasuk ngojek, sebelum kita naik, berapa ke sana, tanya dulu. Adapun kalau kita mau ngasih, itu beda lagi ya. Yang penting ini transaksinya halal dulu gitu. Berapa Anda antar saya ke sana? Nah, kalau udah ada kesepakatan, oke, wah terlalu murah ya, saya tambahin. Itu hal lain. Jangan sampai terjadi sudah dikonsumsi, sudah dipakai, ternyata dia buka harga yang di luar perkiraan. Ya, contohnya bakso 50.000. Karena dia ada pemudik kan, nggak ada harganya di sini. Ya, barang udah dimakan bagaimana? Pergi. Nggak mungkin dimuntahin lagi kan. Atau ngojek, mahal amat tuh, balikin lagi sana, nggak mungkin. Ini kan 50.000 kan berdua, sampean juga ikut, berarti 25. Nah itu, hal-hal seperti itu, orang yang warai menjaga betul halal atau haram. Nah begitu juga setiap kita ketemu makanan di tempat umum, kita harus jelas dulu halal apa haram. Kadang-kadang kita kelepasan, ada di mall main cicipin aja. Beli cuma setengah kilo, yang dimakan sekilo. Yang dimakan sekilo, belinya cuma setengah kilo. Itu kan haram sebenarnya. Ya, kalau kita mau nyicipin, kita tanya dulu, Mas boleh nggak saya cicipin? Itu baru. Berarti sudah dihalalkan. Ya ada yang begitu Pak. Saya perhatiin aja, kok nyicipin terus, saya pelototin, dikira saya yang punya. Nyingkir dia. Nyicipin kira-kira, tanya dulu. Ya, kalau pedagang digituin kan rugi lah. Ya, silakan. Ya, betul. Jadi kalau gigi emas untuk jenazah itu harus dicabut. Tapi selama dipakai tidak apa-apa. Sepertinya tidak. Iya, sepertinya tidak boleh itu. Iya. Kalau gigi itu perhiasan bukan sih? Bukan ya. Perempuan pakai gigi emas. Sepertinya itu nggak boleh. Karena wadah itu umum untuk laki-laki dan perempuan. Jadi untuk dipakai, difungsikan tidak boleh. Yang boleh untuk perempuan itu untuk perhiasan. Nah maksudnya ini, gigi ini untuk perhiasan, masuk ke perhiasan atau masih penggunaan? Supaya dia tersenyum, tring gitu kan. Dulu banyak yang pakai ya, dulu ya. Tapi akhir-akhir ini mungkin kesadarannya udah cukup. Saya kurang melihat ada. Kalau dulu nenek-nenek banyak yang pakai. Gigi palsu kalau nggak terlalu mahal nggak usah dicabut. Emas. Iya, betul harus dicabut. Harus dicabut. Baiklah hadirin, demikian. Ya, silakan. Lam yudhkaru smallah alaih wa ma uhilla li ghairillah. Iya, Quran juga. Wa ma uhilla li ghairillah. Maksudnya begini, kita nggak perlu terlalu dalam. Kalau disembeli oleh orang Nasrani, orang Yahudi, kita nggak perlu tanya terlalu mendalam. Kamu nyebut nama Allah nggak? Ya saya nyebut nama Tuhan dia. Kalau kita terlalu mendalam, ini umum, sifatnya umum. Kalau untuk orang Islam harus. Menurut Imam Syafi'i itu begini Pak, ada kondisi begini. Contohnya, apakah satu saat Pak Syafi'i menyembeli ayam, lupa, klekek-klekek aja gitu. Halal tidak begitu? Satu ya. Yang kedua, saya bos.
Saya punya anak buah non-muslim. Saya suruh dia nyembelih. Sebelum nyembelih, lu bilang Bismillah, Allahu Akbar. Saya nyuruh dia. Boleh enggak? Ini yang menjadi masalah buat. Ya, tadi saya sampaikan ya, Pak Syafi'i Muslim. Ya, kadang tanggol repot atau gimana? Lupa main ini. Boleh enggak? Ini yang disebut menyembelih ini apakah akidahnya atau penyebutannya? Memang bagusnya sih Pak Syafi'i nyebut, itu udah nggak ada masalah dah tuh. Kalau satu saat yang disembelih terlalu banyak, lupa. Nah ini bagaimana? Hukumnya. Imam Syafi'i mengatakan halal. Nah, kedua ada orang yang mengatakan yang penting disebut nama Allah. Kalau yang penting disebut nama Allah, orang kafir pun asal dia nyebut Bismillah Allahu Akbar ya, berarti boleh. Akidahnya bukan muslim. Ini akidahnya apa penyebutannya? Kalau dua-duanya udah nggak ditanya ya tadi ya. Ini kalau salah satu, boleh apa enggak? Ini yang jadi masalah. Nah, wa ma'uhilla li ghairillah, ayat itu, dan apa yang disembeli menyebut nama selain Allah, itu yang jelas tidak boleh. Jadi waktu dulu disebut demi Lata dan Uzza disebut. Itu yang jelas tidak boleh. Tapi kalau sekarang Bismillah Allahu Akbar, boleh nggak? Nah itu. Nah, ayat ini kemudian apa maksud dari sembelian orang ahlul kitab itu kita tidak perlu tanya-tanya lagi. Tapi kalau kita mau menyembelih baru kita boleh tanya. Maksudnya kita sudah dapati makanan ya yang dagang orang non muslim tapi Nasrani. Kita nggak perlu tanya lagi. Yang penting itu halal. Maksudnya begitu. Tapi kalau kita mau lebih teliti, harus tanya. Gitu Pak. Paham ya? Paham belum? Termasuk, jangankan makanannya, perempuannya boleh. Kita boleh menikahi orang Nasrani, boleh. Cuma untuk di Indonesia berbahaya. Kenapa? Ini ulama berbeda pendapat. Kalau di zaman Nabi boleh itu karena umumnya laki-laki atau suami itu dominan, mengatur. Sehingga nggak ada masalah dia beda agama. Nanti satu saat dia akan masuk. Tapi di Indonesia ini berbahaya. Kadang-kadang laki-laki yang kalah. Dan itu sudah banyak terjadi. Jadi dalam menghadapi kasus seperti ini, ada dua pendapat. Tapi yang namanya hukum itu kan hitam putih, Pak. Hukum itu nggak bisa dikelah-kelah, itu nggak bisa. Yang penting menikahi perempuan yang Nasrani, boleh. Jadi kalau satu kejadian, orang menikah dengan orang Nasrani, secara Islam ya, nikahnya secara Islam. Berarti boleh, tidak berzina. Satu saat dia menyesal, dia ceraikan. Apakah yang saya lakukan itu dosa? Tidak dosa, karena itu boleh. Tapi kan selama nikah itu kan si perempuan itu masih tetap nganut agama itu. Nganut agama dia, silakan. Nah, iya. Tapi satu saat kemudian dia mempengaruhi kita, itu masalah lain. Jangankan orang Nasrani, orang Islam mempengaruhi kita tidak Islam, kita nggak boleh. Jadi hukum itu maksudnya diletakkan hitam putih, boleh atau tidak, gitu. Nah, hukumnya boleh. Kalau soal, waduh takut, itu masalah lain. Seperti tadi kan, menikahi istri non-muslim, Kristen, wah bahaya. Nah, itu masalah lain, karena bahaya. Tapi hukumnya itu boleh. Gitu. Jadi kalau kita yakin akan mampu menghijrahkan mereka, why not? Tidak ada masalah. Tapi saran saya untuk di Indonesia, sebaiknya jangan. Kalau di Malaysia boleh, karena perlindungan terhadap Islamnya tinggi gitu maksudnya. Di Arab Saudi boleh, Indonesia jangan. Saran saya, karena melihat kondisi gitu. Itu Pak. Ya, ini kita harus lihat lagi. To'amu ahlul kitab. Ini surat 5 ayat 5. Surat 5 ayat 5. Dicatat aja. Penafsirannya seperti apa? To'amuhum wa to'amu ahlul kitab hillul lakum. Makanan ahlul kitab halal untukmu.
Ini banyak tafsir mengatakan sembelihannya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini bahan-bahan kajian lah. Nanti juga saya akan lihat lagi. Ya. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga wawasan kita bertambah sehingga kita hidup lebih nyaman dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan melindungi dan memberikan keselamatan pada kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah mencerahkan masa depan putra-putri kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.